Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya di hari ini setiap kita bangun dalam kondisi yang baik dan semoga apapun yang kita kerjakan di sepanjang hari ini diberkati oleh Tuhan. Saudara, dalam renungan kita sebelumnya yang berjudul bagaimana kondisi hidup kita sebagai orang percaya tanpa adanya Roma pasal 8 ayat 28. Maka ada beberapa kemungkinan yang akan kita alami dalam hal ini. Yang pertama adalah bahwa tanpa adanya Roma 8 ayat 28 ini, maka kita mungkin tidak akan mempunyai keyakinan bahwa pengalaman kita di dunia ini bertujuan untuk kebaikan. Yang kedua adalah bahwa tanpa Roma 8 ayat 28, maka kita mungkin tidak akan mempunyai keyakinan bahwa semua yang kita alami bertujuan untuk kebaikan. Dan yang ketiga saudara, tanpa Roma 8 ayat 28, maka kita mungkin tidak akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja di dalam penderitaan kita. Yang keempat saudara, bahwa seandainya tanpa Roma 8 ayat 28 ini, maka kita mungkin akan lalai untuk merenungkan fakta bahwa tujuan kita di dunia ini adalah untuk melayani tujuan Tuhan. Dari penjelasan-penjelasan ini saudara, dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa tanpa Roma 8 ayat 28, setiap penderitaan yang kita hadapi tidak mungkin akan kita hadapi dengan benar. Dan kita mungkin akan berkata bahwa setiap kesedihan, setiap pencobaan, setiap penderitaan yang kita alami sesungguhnya tidak ada artinya sama sekali. Syukur kepada Allah karena kita memiliki Roma 8 ayat 28 ini yang berbunyi, dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, karena Roma 8 ayat 28 ini, maka setiap orang yang dikasihi Allah dan yang mengasihi Allah dapat yakin bahwa Allah sesungguhnya bekerja melalui setiap kondisi ataupun keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Dari kondisi yang buruk, Allah juga mampu untuk menghadirkan terang dari dalam kegelapan. Allah juga mampu memberikan sukacita dari setiap kesedihan yang dialami. Ini bukan berarti bahwa Allah seperti ahli dalam memanipulasi keadaan, tetapi lebih kepada bahwa Ia adalah perencana sekaligus perancang. Ia menetapkan ketenangan dan juga badai. Ia juga menetapkan kegelapan dan juga terang. Maka jika demikian halnya, tidak ada peristiwa yang tidak berarti. Tidak ada situasi yang tidak bertujuan, tidak ada kondisi yang pada akhirnya tidak memiliki harapan. Karena Tuhan selalu mengerjakan kehendak baik-Nya meskipun ada hari-hari yang gelap, pencobaan yang sulit, dan juga hati yang hancur. Keadaan-keadaan demikian saudara, Ia pakai untuk membentuk rencana-rencana baik-Nya, tujuan-tujuannya yang sempurna dalam kehidupan kita. Dari penjelasan-penjelasan ini saudara, maka kita dapat melihat bahwa keistimewaan Tuhan bukanlah mendatangkan kebaikan dari yang baik, tetapi kebaikan dari yang buruk. Dan Roma 8 ayat 28 ini dengan sangat luar biasa memberitahu kepada kita sekalian bahwa jika kita percaya kepadanya, melalui rasa sakit yang kita alami, Ia akan mengajari kita bagaimana memuji. Jika kita percaya kepadanya, maka melalui kesedihan yang dialami, Ia atau Allah mampu
untuk kemudian menunjukkan kepada kita semua kebaikan-kebaikan yang akan datang atau yang akan lahir dari setiap kesedihan yang kita alami. Karena di balik setiap kondisi-kondisi kita yang sulit, di balik setiap pergumulan-pergumulan kita, ada wajah Allah yang tersenyum, yang mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita di sepanjang hari ini. Amin.